Shalom, kita bertemu kembali di channel Judika Smart. Hari ini kita akan belajar dari seorang yang luar biasa, yaitu Nehemia. Saudara jangan lupa like, komen, dan tonton terus videonya. Ikuti terus dan subscribe jika berkenan share videonya. Ingat, like dan subscribe itu gratis. Hari ini kita akan belajar dari seorang yang luar biasa, yaitu Nehemia. Sebelumnya kita membaca dulu dalam kitab Nehemia pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Firman Tuhan yang memberkati kita. Doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakaliah. Pada bulan Kisleu tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Kesukaran yang terjadi di akhir-akhir ini. Kenapa saya katakan ini merupakan kesukaran? Ada kesulitan ekonomi. Ada kesulitan yaitu bukan hanya dialami secara nasional tetapi internasional. Hampir lebih dari 200 negara di dunia mengalami yang disebut dengan pandemi ini. Kesukaran yang saya katakan tadi, perekonomian. Ya, banyak toko-toko yang tutup, banyak usaha yang merosot, banyak pedagang-pedagang yang menjerit sekarang. Dulu ini dikatakan laku, laris, banyak pengunjungnya, tetapi sekarang sepi. Yang saya dengar, bahkan juga mereka memberikan informasi, banyak orang-orang yang dirumahkan akibat pandemi ini. Itu adalah kesukaran di bidang perekonomian. Kesukaran di bidang yaitu mental. Kalau kita perhatikan, ada banyak ketakutan terjadi. Ada membuat orang stres, ketakutan, bahkan juga kekhawatiran di dalam hidup mereka. Saudara, di tengah kesukaran yang besar ini, apa yang harus kita lakukan? Tindakan apa yang harus kita lakukan? Kita belajar di episode pertama ini dari seorang yang namanya Nehemia. Yang pertama kita perhatikan, nama arti Nehemia adalah Ibraninya disebut dengan Nehemiah yang disebut dengan penghiburan Tuhan. Nah, penghiburan Tuhan. Kalau kita perhatikan dari arti namanya penghiburan Tuhan, dari setiap kitab ini membuktikan bahwa Tuhan yang berjanji akan yaitu menghibur umatnya yang merasa yaitu dalam kesukaran. Jadi sedang kasih Tuhan, penghiburan dari Yahweh menjelaskan kepada kita dari apa pekerjaan yang dilakukan oleh Nehemia
membuat kehidupan kita akan mengerti kenapa bisa disebut bahwa ini adalah penghiburan daripada Tuhan. Yang harus kita mengerti bahwa Nehemia hidup sejaman dengan Ezra, yaitu seorang imam yang katakan lebih dikatakan religius, adalah seorang ahli yaitu hukum Taurat yang luar biasa. Tetapi kita perhatikan, Nehemia ini adalah seorang juru minum. Raja Artasasta rela meninggalkan jabatannya, rela meninggalkan seluruh apa yang dia miliki, mengorbankan segala yang dimiliki untuk melihat keadaan bangsanya yang sedang dalam kesusahan besar. Memang kita perhatikan di zaman Nehemia ini, gelombang pertama sudah kembali dari pembuangan bangsa Yehuda dan Israel, ya, sudah kembali di bawah pemerintahan Zerubabel. Tetapi Bait Allah sudah dibangun, namun tembok Yerusalem yang ada 12 pintu tidak diperhatikan selama kurang lebih dari 1 abad, yaitu hampir 94 tahun dibiarkan seperti itu. Sehingga terjadilah kesukaran besar bagi bangsa itu, yang di sana katakan bangsa sedang mengalami yang disebut dengan hidup kesusahan besar, dan di sana disebutkan yaitu keadaan mereka tercelah. Di pasal 1 ayat 11 disebutkan dia adalah juru minum, dan dia rela meninggalkan semuanya itu. Ia bertugas yaitu diangkat menjadi gubernur Yehuda, dan jabatannya itu kurang lebih dari 12 tahun. Nah, apa yang dilakukan selama 12 tahun itu? Ada banyak perubahan penting. Dan inilah yang disebut dengan penghiburan bagi setiap umat Tuhan yang ada di dalam yaitu Yerusalem, tanah perjanjian itu. Bahwa melalui Nehemia ada karya Tuhan yang luar biasa yang akan ditunjukkan dalam episode selanjutnya yang akan kita bahas. Jadi dari karya dari Nehemia sendiri, dia adalah seorang yang luar biasa, seorang yang katakan yaitu penuh dengan doa, penuh dengan ketaatan, penuh yang hati yang menggebu-gebu untuk melakukan suatu restorasi, pembangunan iman dan pembangunan bangsanya supaya lebih damai sejahtera dan terlebih takut akan Tuhan. Itulah dari segi arti nama yang disebut dengan Nehemia. Dan yang kedua yang kita pelajari dari kitab Nehemia, dari seorang Nehemia ini adalah yang kedua, di tengah kesukaran itu kita perhatikan setelah dia mendengar dari Hanani saudaranya dari yang dikatakan Yerusalem datang menjumpai dia, apa yang dilakukan? Yang ia lakukan bukan marah, yang ia lakukan bukan menyuruh Hanani pergi, yang ia lakukan bukan menghukum Hanani, tetapi yang ia lakukan adalah yang kedua yang harus patut kita contoh adalah dia, yaitu di sana dikatakan ayat yang yaitu yang keempat, ketika didengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Dan yang kedua yang harus kita perhatikan dan kita pelajari adalah di tengah kesusahan besar ini, marilah kita mendekatkan diri dengan lewat doa kita, lewat komunikasi kita dengan Tuhan. Dan kita perhatikan di doa-doa daripada yaitu seorang Nehemia katanya, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarlah doa hambamu, dan sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa.
kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidaklah mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa, hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa, hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Nah, ini adalah doa yang luar biasa. Dalam doa hubungan dengan Tuhan ini, dengan komunikasi dengan Tuhan itu, ada beberapa hal yang harus diperbaiki di dalam hidupnya. Yang pertama, dia mengevaluasi dirinya. Dia menyatakan apa yang terjadi dengan bangsa itu. Dia menyatakan apa yang terjadi terlebih dahulu dengan dirinya, bahwa ia dan keturunannya berdosa, bahwa ia dengan anaknya berdosa dan melupakan ketetapan Tuhan dan meninggalkan ketetapan Tuhan. Dan yang selanjutnya kita perhatikan, dia tidak hanya mementingkan dirinya dalam doa itu, dia bersyafaat kepada tempat atau yaitu bangsanya. Oleh sebab itu, marilah kita semakin mendekatkan diri di tengah pandemi ini kepada Tuhan. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah di dalam doa itu kita harus evaluasi diri kita. Kita harus mendekatkan diri di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan kesalahan kita, dan bertobat dari segala jalan kita yang jahat. Dan yang kedua, ingat di dalam doa kita itu, ingatlah apa yang sedang dialami oleh bangsamu. Ingatlah apa yang sedang kita alami di tengah-tengah pandemi ini. Doakan mereka yang ada di garda depan, yang berjuang, yaitu sebagai pahlawan kemanusiaan. Baik setiap orang yang katakan yang terlibat dalam dunia kesehatan, dokter dan medis, dan semua orang-orang yang lain yang membackup mereka dari segi materi, semua mereka adalah pahlawan kemanusiaan. Mari kita berdoa supaya bangsa ini dipulihkan oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu pelajaran yang kita pelajari hari ini, yakinlah bahwa Tuhan masih memberikan penghiburan kepada kita lewat janjinya. Tuhan akan memulihkan yaitu bangsa kita dari kesukaran besar ini. Lewat kehadiran siapa tahu pemimpin kita, siapa tahu yang Tuhan izinkan yaitu memimpin bangsa ini adalah merupakan alat Tuhan untuk mendapatkan yaitu satu alat Tuhan untuk menghibur kita. Dan yang kedua, di tengah-tengah pandemi ini, marilah kita semakin mendekatkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.